Hai, welcome back to my video. Di video kali ini, aku akan mempresentasikan tentang biografi dan juga kisah sukses dari pebisnis terkenal Indonesia, yaitu Sudono Salim. Sebelum itu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Aviana Chandra dengan nomor NIM 22091397059 dari jurusan D4 Manajemen Informatika angkatan 2022 kelas B. Sebelum kita mendengar kisah sukses dari Sudono Salim ini, yuk kita kenalan terlebih dahulu dengan Sudono Salim. Siapa sih Sudono Salim itu? Sudono Salim atau Lim Xiao Liong lahir di Fuqing, wilayah Fuzhou, Fujian di Cina pada tanggal 16 Juli 1916. Ia bermigrasi atau pindah ke Indonesia dari Cina tahun 1939 ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda pada usia 20 tahun. Di Indonesia, ia tinggal bersama dengan pamannya di Kota Kudus, Jawa Tengah. Kakaknya terlebih dahulu bermigrasi ke Indonesia. Lim Xiao Liong adalah putra kedua dari seorang petani Fujian yang hidup sangat miskin dan susah. Terbukti di usianya yang ke-15 tahun, ia harus berhenti sekolah karena masalah keuangan dan harus membantu ayahnya berjualan mie di dekat desanya. Sejak dulu, Kota Kudus sudah terkenal sebagai pusat pabrik rokok kretek yang sangat banyak membutuhkan bahan baku tembakau dan cengkeh. Nah, mulai dari sini, ayah dari Antoni Salim ini sudah terlatih menjadi supplier cengkeh dengan jalan menyelundupkan bahan baku tersebut dari Maluku, Sumatera, Sulawesi Utara melalui Singapura untuk kemudian melalui jalur-jalur khusus penyelundupan menuju Kudus. Kota Kudus sudah terkenal sebagai kota produsen rokok terbaik di Indonesia. Sehingga tidak heran berdagang cengkeh merupakan salah satu pilar utama bisnis Lim Xiao Liong saat pertama kali. Ia juga menggeluti bisnis tekstil. Kain tekstil ia dapatkan dengan cara mengimpor tekstil murahan dari Shanghai, Cina. Di Kudus, Lim berkenalan dengan Lilani atau Lim Kim Nio, gadis asal Lasem. Gadis itu sekolah di sekolah Belanda Tionghoa. Dari pernikahan ini, Sudono Salim memiliki anak bernama Albert Salim, Andre Salim, Antoni Salim, dan juga Mira Salim. Setelah menikah, Lim semakin ulet dan bekerja sangat keras. Usaha yang ia geluti kala itu terus berkembang. Tapi saat Perang Dunia II meletus dan Jepang menginvasi Indonesia, usaha yang dijalankannya mengalami masa sulit. Ditambah lagi, dia mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpanginya masuk jurang. Seluruh temannya meninggal dunia dan hanya Lim yang selamat setelah tak sadarkan diri selama 2 hari. Kemudian Lim pindah ke Jakarta. Pasca kemerdekaan Indonesia, Sudono Salim menjadi pemasok logistik militer Indonesia. Di bisnis itu, ia kemudian berkenalan dengan Sulardi, seorang perwira militer bagian logistik yang kemudian memperkenalkannya dengan Sudwikatmono yang juga seorang pengusaha. Sulardi dan Sudwikatmono merupakan sepupu dari Soeharto. Sudwikatmono kemudian memperkenalkan Sudono Salim kepada Soeharto. Yang kala itu Soeharto berpangkat Letnan Kolonel dan menjadi Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Sudono Salim sudah berkawan dengan Soeharto sejak tahun 1956. Yang kala itu masih berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Sejak perkenalan itu, Sudono Salim mulai bermitra dengan orang dekat Soeharto sejak tahun 1960. Bisnis Sudono Salim semakin berkembang ketika Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Pangkostrat dan kemudian menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Naiknya Soeharto sebagai presiden membawa keberuntungan bagi Sudono Salim sebagai pengusaha. Presiden Soeharto kala itu mulai melakukan pembangunan dan pembenahan sektor ekonomi Indonesia melalui program Rapelita.
Kala itu Sudono Salim langsung dipercaya oleh Bulog dalam mengimpor beras sebanyak 35 ton. Pada masa awal Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia, Lim Sio Leong mengganti namanya menjadi Sudono Salim. Sudono merupakan nama yang dipilihkan oleh Soeharto. Su yang berarti baik dan Dono yang berarti dana, yang jika digabungkan memiliki makna pintar mengelola uang. Dan berikut merupakan perjalanan bisnis atau timeline bisnis dari seorang Sudono Salim. Pada tahun 1936 meninggalkan Fujian ke Sumatera Utara, Medan, Indonesia, dan memulai bisnis minyak kacang, pemasok cengkeh untuk perusahaan rokok di Kudus, Jawa Tengah. Memperluas ke pemasok sabu dan obat-obatan untuk tentara revolusi Indonesia selama imperialisme dan Perang Dunia Kedua. Tahun 1956 pindah ke Jakarta dan jalin hubungan dengan beberapa pengusaha Cina dari Singapura dan Hong Kong di sana. Mendirikan perusahaan perbankan pertamanya yaitu Bank Sentral Asia dan juga Bank Windu Kencana serta perusahaan tekstil. Tahun 1968 ia memiliki kekuatan untuk memonopoli kegiatan impor cengkeh di luar Indonesia. Dia membuat perusahaan bergabung dengan Cina lain dan membuat PT Bogasari Flour Mill dan menjadi perusahaan terbesar yang menangani sebagian besar kebutuhan tepung di Indonesia, yang membuatnya memiliki lebih banyak modal dan mendirikan perusahaan semen sendiri bernama PT Indosemen. Tahun 1990-an, dia mendirikan perusahaan makanan mie instan bernama PT Indomie yang menjadi terkenal dan viral di seluruh dunia. Tahun 1990, Sudono Salim menyerahkan Salim Group perusahaannya kepada putranya Antoni Salim. Dan di tahun 1997 diterbitkan bahwa grup Salim memiliki aset 20 miliar dolar termasuk 500 perusahaan dan mempekerjakan lebih dari 200.000 karyawan Indonesia. Tahun 1998 Salim Group mulai tidak stabil dan siap mengalami krisis moneter, mengakibatkan utang bisnis Salim Group tumbuh dengan sangat cepat dan mencapai lebih dari 3.998.467.200 US dollar. Force Salim Group untuk melepaskan PT Indosemen dan PT Indomobil dan lebih banyak perusahaan lainnya untuk membayar utang. Sudono Salim terbang ke Singapura bersama keluarga dan tinggal di sana sampai sisa hidupnya. Antoni Salim masih tetap di Indonesia untuk menangani grup Salim sepenuhnya. Tahun 2006, majalah Forbes mendaftarkan namanya menjadi orang terkaya ke-10 di Indonesia dan menjadi orang terkaya ke-25 di Asia Tenggara dengan kekayaan bersih sebesar 800 juta US dollar. Bila dijadikan rupiah setara 11.392 triliun. Nah, dan berikut ini adalah beberapa perusahaan atau bisnis yang dibangun oleh Sudono Salim. Yang pertama ada pabrik tepung Bogasari. Seirama dengan masa pemerintahan dan pembangunan Orde Baru, bisnisnya pun berkembang semakin pesat. Pada tahun 1969, Sudono Salim bersama Sudwikatmono, Djuhar Sutanto, dan Ibrahim Bishad yang belakangan disebut sebagai The Gang of Four mendirikan CV Waringin Kencana. Sudono Salim sebagai chairman dan Sudwikatmono sebagai CEO. The Gang of Four ini kemudian tahun 1970 mendirikan pabrik tepung terigu PT Bogasari dengan modal 100 juta dan pinjaman dari pemerintah sebesar 2,8 miliar. Bogasari yang memonopoli suplai tepung terigu untuk Indonesia bagian barat ini meliputi sekitar 2/3 dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Untuk bagian timur dikendalikan oleh PT Prima. Hampir di setiap perusahaan Lim Sio Leong bekerja sama dengan Djuhar Sutanto alias Lin Wenqiang yang juga seorang Tionghoa asal Peking. Bogasari sebuah perusahaan swasta yang paling unik di Indonesia. Barangkali hanya Bogasari yang diberikan pemerintah fasilitas punya pelabuhan sendiri. Semua kapal-kapal raksasa yang berhubungan dengan terigu bisa langsung merapat ke pabrik. Yang kedua ada Indosemen.
Ketika pertama kali berdiri, PT Bogasari berkantor di Jalan ASMK Jakarta dengan kantor hanya seluas 100 meter. Kemudian tahun 1975, The Gang Over mendirikan pabrik semen yaitu PT Indosemen Tunggal Perkasa. Pabrik ini melejit bahkan nyaris memonopoli semen di Indonesia, sehingga kelompok ini sempat digelari Tycoon of Cement. Setelah itu, The Gang Over ditambah Ciputra mendirikan perusahaan real estate PT Metropolitan Development yang membangun perumahan mewah Pondok Indah dan Kota Mandiri Bumi Serpong Damai. Selain itu, Lim juga mendirikan kerajaan bisnis bidang otomotif di bawah bendera PT Indomobil. Yang ketiga ada Bank BCA. Bisnis Sudono Salim bahkan merambah ke bidang perbankan, di mana ia membeli Bank Sentral Asia atau BCA yang kala itu dimiliki oleh Gunardi. Bersama dengan Mokhtar Yadi, Sudono Salim membangun Bank BCA ini di tahun 1970-an. Bank Sentral Asia ini telah bertumbuh menjadi bank swasta kedua terbesar di Indonesia dengan total aset sebesar 99 juta US dollar. Belakangan, Mokhtar Yadi membangun Lipo Bank. Selama berbisnis, Sudono Salim dan pengusaha lain yang dekat Soeharto menjadi penyokong dana bagi penguasa seperti Soeharto dan Partai Golkar. Soeharto mendapat uang dari pengusaha macam Sudono Salim. Lewat Sudono Salim pula, uang dari pengusaha-pengusaha Tionghoa lain disalurkan kepada Soeharto demi kemenangan Partai Golongan Karya atau Golkar. Dan berkat Golkar, Soeharto pun bisa berkuasa 3 dekade di Indonesia. Yang keempat ada Salim Group. Tahun 1972, Sudono Salim kemudian mendirikan Salim Group, sebuah induk perusahaan dari semua perusahaan yang ia miliki. Salim Group memiliki banyak anak perusahaan seperti Indofood yang menguasai produksi mie di Indonesia. Ia juga memiliki Bogasari, produsen tepung terbesar di Indonesia. Selain itu, Salim Group juga memiliki Bank BCA, Indomaret, Indosemen, Indomobil, Hak Waralaba KFC Indonesia, dan anak perusahaan lainnya. Perusahaan milik Sudono Salim ini bergerak di hampir semua sektor usaha. Maka tak mengherankan bila pernah Sudono Salim dinobatkan menjadi orang terkaya di Indonesia dan Asia, serta masuk daftar 100 orang terkaya di dunia. Ia juga menjadi salah satu konglomerat paling terkenal di Indonesia karena hubungannya dengan pemerintahan Soeharto. Begitu perkasanya Sudono Salim di bidang perekonomian Indonesia kala itu menjadi alasan bagi majalah Insights Asia's Business Monthly terbitan Hong Kong menampilkan lukisan karikatur Lim Siu Leong atau Sudono Salim berpakaian gaya Napoleon Bonaparte. Dadanya penuh ditempeli lencana-lencana perusahaannya. Keberhasilan Sudono Salim tidak terlewat dari sikap-sikapnya. Sikap keberhasilan Sudono Salim yang membawanya menjadi orang sukses adalah keberaniannya yang tak ada habisnya, yang membuat dia selalu berusaha untuk menjadi lebih besar dan lebih besar mungkin. Berdasarkan cerita di atas, Sudono Salim memiliki niat bahwa ia ingin mengubah hidupnya menjadi cara yang lebih baik daripada hanya menerima nasibnya menjadi anak petani miskin dan menjual mie di kota kelahirannya. Dia berani meninggalkan keluarganya, pergi ke luar negeri dan mengubah hidupnya bersama saudaranya. Seperti yang kita ketahui, meninggalkan keluarga bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ada begitu banyak hal yang perlu diperhatikan. Dia juga tahu bagaimana menemukan dan menggunakan peluang. Ditunjukkan dengan begitu dia mencapai Indonesia. Dia tahu apa yang dibutuhkan Indonesia dan memulai bisnis yang berbasis seperti minyak kelapa, bisnis cengkeh, hingga pemasok obat-obatan untuk Perang Dunia Kedua. Itu sebabnya dia berubah dengan cepat. Dia juga memiliki perilaku yang tak pernah puas, yang membuat dia selalu memperluas bisnisnya dan berkembang menjadi besar selama itu masih mungkin.
Setelah ia memiliki cukup uang, ia menggunakannya untuk membuat corp atau perusahaan dan menaikkannya ke corp yang lebih besar, dan kemudian manfaat dari corp yang akan digunakan sebagai modal baru untuk membangun corp baru dan selalu mengulang. Itu sebabnya dia punya banyak teman dan membuat grup bisnis sendiri. Di luar semua itu, satu perilaku yang membuat dia tidak bisa dihancurkan adalah dia tidak pernah menyerah. Tercermin setelah krisis moneter tahun 1998 yang memaksanya untuk melepaskan beberapa perusahaannya, kerusuhan menyerang dan membakar rumahnya, tetapi dia tidak pernah menghentikan langkahnya di sana. Dia masih bergerak meski lambat dan mencoba membangunnya lagi sampai dia menjadi orang terkaya ke-10 di Indonesia yang berbasis di Forbes Magazine version. Jika Anda hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang, Anda akan gila. Anda harus melakukan apa yang Anda yakini. Sudono Salim. Bermodal kalimat pendeknya itu mengantarkan Lim Xiaoliong muda di Kudus yang juga terkenal sebagai Lim Xiaoliong menjadi Sudono Salim si Raja Dagang Indonesia. Itu tadi biografi dan kisah sukses dari pengusaha terkenal Sudono Salim. Terima kasih telah menonton presentasi ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu di lain kesempatan. See you.